Kalau punya uang mungkin mereka punya sumber dana, mereka akan tanya ke legal advisor, consultant ya, atau bertanya kepada pihak tertentu dengan membayar. Tetapi kalau tidak punya, atau mereka merasa punya uang, punya dana, tetapi kesulitannya ini bicara kerahasiaan. Jangan sampai nanti tidak nyaman. Kerahasiaan itu menjadi pembicaraan banyak pihak. Hai sahabat Iksa, selamat datang kembali di podcast Iksa. Hari ini saya dengan special guest Pak Handoko Ngadiman, ketuanya dari Iksa. Nah, selamat datang Pak Handoko. Bisa memperkenalkan diri mungkin dengan latar belakangnya Pak Handoko, kenapa bisa hadir di Iksa hari ini Pak Handoko? Terima kasih Naomi. Salam sahabat-sahabat Iksa, saya Handoko Ngadiman. Saya salah satu pendiri dan juga di kepengurusan Iksa. ICSA itu apa sih sebenarnya? ICSA itu adalah Indonesian Council for Christian Stewardship Accountability. Nah, saya pribadi refleksinya begini, Naomi. Gimana tuh Pak? Jadi waktu mendirikan ICSA bersama teman-teman, saya melihat bahwa gereja sama yayasan Kristen itu punya potensi yang sangat besar. Sangat besar untuk apa? Untuk memberkati bangsa Indonesia. Karena di Indonesia berapa banyak gereja, berapa banyak yayasan Kristen. Nah, di dalam kondisi Indonesia masih cukup banyak di wilayah-wilayah di mana kantong-kantong ada banyak gereja, banyak yayasan Kristen. Di situ juga banyak kemiskinan. Di situ juga banyak hal-hal yang bisa gereja lakukan. Ada stunting, ada wasting ya, kalau bicara fisik ya. Ada kalau bicara sosio-emosional, ada juga bicara tentang kekerasan kepada keluarga. Hari-hari ini cukup banyak ya, pukul anak karena persoalan ekonomi, stres dan lain-lain. Dan juga bicara tentang akses kepada pendidikan, karena pendidikan itu menjadi satu modal buat keluarga-keluarga miskin keluar dari kemiskinan dalam satu generasi. Itu sudah terbukti melalui penelitian. Nah, gereja dan gereja terutama mempunyai volunteer yang terbesar di dunia sebenarnya. Gereja Pak? Gereja, betul. Jadi ICSA itu kami ingin berkontribusi bersama teman-teman untuk bagaimana membangun kapasitas gereja, yayasan Kristen untuk mereka bisa berdampak, dan juga bukan hanya berdampak tapi berkelanjutan dalam jangka panjang. Kurang lebih begitu, Naomi. Oh gitu Pak, menarik sekali ya. Kalau kita mau bicara soal tadi peran gereja di kantong kemiskinan, apa tuh Pak peran yang bisa dilakukan sebenarnya apa gereja, dan supaya mereka bisa berdampak melakukan penata layanan dan akuntabilitas yang baik, itu apa sih Pak? Ya, jadi kalau kita lihat sejarah Indonesia, gereja itu sudah banyak sekali. Teman-teman di Katolik ya, kemudian di Kristen, itu kalau kita lihat rumah sakit, itu banyak sekali rumah sakit yang berdampak ya. Waktu belum ada rumah sakit seperti sekarang, pilihan belum banyak ya. Kemudian sekolah Katolik, sekolah Kristen ya yang berdampak itu cukup banyak gitu loh. PAUD dan lain-lain. Nah, jadi memang gereja dengan diakonianya juga dengan pelayanan kemanusiaannya itu akan sangat-sangat menolong di wilayah-wilayah kantong-kantong kita sebut termiskin ya, atau kemiskinan tadi. Nah, tadi Naomi bertanya tentang penata layanan dan akuntabilitas. Nah, dua hal ini sangat penting, Naomi. Kenapa sangat penting? Dan menurut saya tidak tergantikan. Nggak bisa sama sekali ya Pak? Nggak bisa, harus ada itu. Nggak boleh dikompromi. Nggak boleh dikompromikan, harus ada. Gimana? Kenapa? Karena dua ini bicara tentang pondasi untuk yayasan Kristen maupun gereja untuk bisa dipercaya. Jadi kalau orang bilang, kita mau ini nih, memberi mungkin dana, memberi keahlian, waktu kita, dan lain-lain, mereka akan tanya, kepada siapa yang bisa dipercaya? Nah, yang bisa dipercaya adalah gereja-gereja, yayasan-yayasan Kristen, yang mempunyai akuntabilitas dan juga punya penata layanan yang baik di dalam organ mereka. Gitu ya Pak Handoko. Jadi misalnya sebuah gereja atau pelayanan kita bilang mereka mempunyai akuntabilitas dan penata layanan yang baik, apakah berarti gereja itu berintegritas, bertanggung jawab Pak? Wow, itu pasti. Nah, sebenarnya contoh-contoh di luar negeri sudah banyak. Gimana tuh Pak? Contohnya di Amerika ada
ECFA, Evangelical Council for Accountability, ya, Financial Accountability. Itu kan dimulai dengan masa di mana Billy Graham dan teman-teman dipanggil ya oleh pemerintah untuk merapikan pelayanan-pelayanan mereka dari sisi akuntabilitas. Karena dilihat mereka masih punya ruang untuk perbaikan di sana. Maka berdirilah ECFA. Nah, hari-hari ini kalau lembaga-lembaga itu ingin bisa dipercaya, mereka memenuhi persyaratan dari ECFA. Kemudian mereka akan mendapatkan seperti cap gitu ya, bahwa mereka itu sudah memenuhi syarat yang disebut mereka kalau ECFA 7 standard of principles of accountability. Kurang lebih begitulah. Jadi ada timbangannya ya. Oh gitu. Nah, supaya gereja mungkin bisa berperan, Pak, itu mereka harus mempunyai wawasan apa? Harus mempunyai dampak apa sebenarnya? Ya, kalau bicara dari penata layanan akuntabilitas, memang paling tidak ada hal-hal prinsipil yang harus mereka penuhi gitu loh. Jadi misalnya orang bilang, oh gereja ini atau yayasan Kristen ini mempunyai akuntabilitas penilaian yang baik. Contohnya dari aspek apa? Oh, aspek keuangannya. Satu, dia sudah memenuhi misalnya persyaratan pemerintah. Kedua, dia juga sudah mempunyai sistem pelaporan keuangannya, sistem penggunaan dana untuk program-programnya, sistem juga untuk monitoringnya, sistem anggarannya. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu dilakukan oleh gereja-gereja dan juga yayasan Kristen dalam membangun kapasitas ini. Dan saya percaya di Indonesia sudah pasti ada dan cukup banyak gereja-gereja atau yayasan Kristen yang sudah melakukan ini. Tetapi masih cukup banyak juga yang belum, bukan karena mereka tidak mau, Naomi, tetapi karena mereka mungkin belum tahu. Atau yang kedua, mereka tidak punya sumber daya untuk membangun kapasitas ini. Menarik sekali tuh, Pak. Nah, kita kan ini sebuah komunitas ya, Pak Handoko, dan kita juga ingin membangun komunitas itu supaya lebih mengenal apa penata layanan dan apa akuntabilitas yang baik gitu. Nah, di sini sebenarnya Indonesia kan sangat merangkul, Pak, semua pelayanan begitu. Tapi yang ada gapnya tuh di mana, Pak? Yang sekarang kita melihat kenapa IKSA harus ada hari ini gitu. Kenapa baru ada hari ini juga gitu, IKSA? Ya, menarik nih Naomi ya. Jadi mungkin jawaban saya gini, analoginya seperti pernikahan, Naomi. Nah, kalau pernikahan itu saya belum nikah nih, Pak. Gimana nih analoginya, Pak? Ya, kalau pernikahan itu gini. Jadi kalau orang ada masalah dan pernikahan, ada konflik dan lain-lain, itu pasti terjadi. Namanya dua orang ya berkumpul menjadi satu. Dipersatukan Tuhan pasti ada, karena dari latar belakang berbeda, pendidikan berbeda, orang tua berbeda gitu ya, hidup sudah sendiri sekian lama. Nah, waktu mereka punya masalah biasanya sulit untuk cerita ke orang lain, karena nanti kalau cerita apa kata orang, apalagi di Indonesia ya, Pak, sering dihakimi ya gitu ya. Apalagi gosip ya, apa jadi pemimpin lebih susah lagi. Nah, sama seperti organisasi, sama seperti gereja. Kalau gereja punya masalah keuangan misalnya ya, atau menghadapi persoalan-persoalan yang kaitan dengan regulasi pemerintah, yayasan Kristen juga ya. Nah, mereka mau bertanya ke siapa? Kalau punya uang mungkin mereka punya sumber dana, mereka akan tanya ke legal advisor, consultant ya, atau bertanya kepada pihak tertentu dengan membayar. Tetapi kalau tidak punya, atau mereka merasa punya uang, punya dana, tetapi kesulitannya ini bicara kerahasiaan. Jangan sampai nanti tidak nyaman. Kerahasiaan itu menjadi pembicaraan banyak pihak. Nah, jadi IKSA ini saya senang sekali tadi Naomi katakan komunitas gitu loh. Komunitas yang bisa saling percaya, bisa terbuka, dan juga bisa saling belajar gitu loh. Berkaitan sama penata layanan dan akuntabilitas. Nah, itu apakah karena banyak orang, Pak, udah kurang kepercayaannya, udah lebih turun gitu ke pelayanan-pelayanan. Jadi mau nanya nih sama Pak Handoko, supaya karena buat orang-orang mungkin saya sendiri yang melihat pelayanan sudah percaya ke pelayanan tuh udah susah gitu, Pak, atau susah memilih pelayanan mana atau gereja mana yang saya bisa percaya, kepada siapa saya bisa percaya gitu. Jadi contoh untuk gereja yang atau pelayanan yang berwawasan, bertanggung jawab, berintegritas dan berdampak
sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah ya Pak, dengan yang berkaitan dengan penata layanan dan akuntabilitas. Contohnya apa Pak Handoko? Ya, ini menarik nih Naomi ya. Pertanyaan kan kepada siapa sih saya percaya gitu ya. Kalau saya punya dana yang saya sebut tadi ya, atau punya keahlian dan lain. Nah, memang gereja atau yayasan Kristus bisa berkata, oh saya bisa dipercaya gitu ya. Saya bisa dipercaya. Tapi bisa dipercaya kan menurut kata saya. Tetapi yang penting adalah bagaimana menurut pihak yang netral atau pihak ketiga bisa berkata, oh gereja ini atau yayasan ini atau lembaga ini bisa dipercaya. Nah, itu butuh satu acuan, satu standar atau prinsip-prinsip. Nah, IKSA ini punya 7 prinsip ya yang diturunkan dalam standar. Jadi ini bukan audit, ini juga bukan ISO, tetapi sesuatu yang esensial, sesuatu yang tidak tergantikan, minimal itu harus ada di dalam satu organ gereja atau yayasan. Nah, apabila dalam proses assessment dan juga membangun kapasitas itu sudah berjalan dengan baik, kita rayakan atau kita hore gitu ya. Itu ada cap gitu, ada capnya bahwa oh sudah terakreditasi nih sama IKSA. Jadi pihak-pihak yang mungkin mencari lembaga mitra atau gereja mitra yang bisa dipercaya, mereka bilang, oh sudah ada bukti. IKSA itu ya, seru juga ya Pak Handoko ya. Kurang lebih begitu. Iya. Jadi saya hari ini banyak banget nih mendengar tentang bagaimana pentingnya sebuah pelayanan yang memang harus berwawasan, berintegritas, bertanggung jawab, dan juga berdampak. Tapi berdampak nggak cuma sebentar-sebentar aja yang bisa berlanjut gitu ya Pak ya. Apalagi pentingnya dengan kehadiran kita di Indonesia gitu. Nah, Pak Handoko, sebelum kita tutup hari ini, apakah ada tips-tips atau kata-kata terakhir yang ingin Pak Handoko sampaikan ke sahabat-sahabat IKSA? Ya, terima kasih Naomi untuk kesempatan ini. Ya, saya bersyukur saya bisa perjalanan ke banyak tempat di Indonesia, terutama di kantong-kantong kemiskinan. Kita melihat banyak rekan-rekan gereja, yayasan, ya, punya hati yang luar biasa, ingin menolong komunitas keluarga-keluarga prasejahtera di wilayah mereka. Apakah melalui pendidikan, apakah melalui diakonia, melalui menghadapi stunting, wasting, dan banyak yang lain. Tetapi tantangan salah satunya adalah sumber dana yang kurang memadai. Bukan hanya kurang memadai untuk melakukan satu program, tetapi berkelanjutan. Karena membangun manusia seutuhnya itu butuh waktu, butuh jangka panjang. Nah, disinilah menurut saya bagaimana peran dari gereja-gereja, yayasan-yayasan yang mempunyai dana yang berkelimpahan, yang Tuhan percayakan bisa menjadi penata layanan, menyalurkan ke wilayah-wilayah ini kepada tubuh Kristus atau rekan mereka, gereja dan yayasan di tempat yang lain. Jadi Tuhan setempatkan di tempat yang mungkin berkelimpahan, ada Tuhan meletakkan di wilayah-wilayah yang berkekurangan. Nah, tantangannya apa? Bagaimana mereka bisa bertemu? Ada satu kata kunci adalah bisa dipercaya. Bisa. Okay. Ya, nah untuk bisa dipercaya, IKSA menawarkan berkontribusi mungkin menjadi rekanan, menjadi mitra perjalanan bersama-sama, menjadi jembatan antara dua belah pihak ini, sehingga yang punya dana, yang membutuhkan dana bisa bekerja sama karena apa? Bisa saling mempercayai. Nah, itu yang kita harapkan sama-sama, dan saya percaya kita bisa bangun Indonesia sama-sama sebagai tubuh Kristus karena kita mempunyai sumber-sumber dan juga mempunyai akar rumput ya, di mana Tuhan letakkan untuk kita melayani bersama-sama. Amin. Thank you Pak Handoko, terima kasih. Terima kasih Naomi untuk kesempatannya, senang sekali.